Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita masih di tema 3, subtema 1, benda di sekitarku, mata pelajaran bahasa Indonesia. Disiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya, serta jangan lupa berdoa sebelum belajar agar dipermudah dalam memahami materi hari ini. Tujuan belajar hari ini mampu menyebutkan sifat, kelebihan, dan kekurangan bahan penyusun benda, dan mampu mengerti pengertian 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Di materi sebelumnya kita telah membahas dua bahan penyusun benda, yaitu apa? Kayu dan kertas. Nah, di sini kita akan membahas bahan penyusun benda yang lainnya. Jadi diperhatikan ya. Kalian bisa buka bukunya halaman 30. Nah, bahan penyusun benda ada apa saja? Bisa dilihat ada kayu, kertas, plastik, kaca, karet, logam, aluminium. Nah, ini beberapa yang akan kita bahas, tapi bahan penyusun benda masih banyak ya yang lainnya. Nah, yang pertama kayu, kita bahas kembali. Kayu itu bersifat keras dan kuat sebagai isolator benda atau penghantar panas yang buruk. Jadi kurang dapat menghantarkan panas ya jika benda dari bahan kayu. Nah, sifat kayu itu tidak tahan air, mudah dibentuk, dan mudah terbakar. Kelebihan kayu yaitu mudah dibentuk, dapat bertahan lebih lama. Lalu kekurangannya mudah terbakar, mudah terserang rayap, dan mudah lapuk. Nah, contoh-contohnya benda yang terbuat dari kayu. Ada lemari, tangga, pensil, dan masih banyak lainnya. Nah, yang kedua, sifat kertas yaitu ringan, mudah robek, mudah terbakar, mampu menyerap air, dan mudah dibentuk juga ya. Bisa kita lipat, kita tekuk. Nah, kelebihannya yaitu lebih ringan dari benda lainnya, dan kekurangannya mudah terbakar, mudah robek, dan tidak tahan air. Contohnya benda-benda yang terbuat dari kertas, ada buku, layangan, kapal dari kertas, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya kaca. Sifat kaca ada apa saja? Yaitu kuat dan tembus pandang, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, tidak menyerap air. Jika tadi kayu bersifat isolator, kaca bersifat konduktor, yaitu penghantar panas yang baik. Kaca itu dapat menghantarkan panas ya. Nah, kelebihan dan kekurangan kaca. Kelebihannya mudah dibersihkan, dapat didaur ulang, bisa dibentuk jika dipanaskan, bisa dipakai berkali-kali. Nah, kekurangannya, kaca mudah pecah, lebih berat, tidak semua kaca bisa didaur ulang. Contohnya benda-benda yang terbuat dari kaca ada gelas, cermin, cangkir, vas bunga, jendela, masih banyak ya yang terbuat dari kaca. Lalu bahan penyusun benda yang terbuat dari karet. Sifat karet itu kuat, lentur, dan elastis, tidak tahan api, yaitu meleleh jika dipanaskan, tidak tembus air. Nah, bersifat isolator, yaitu penghantar panas yang buruk. Maka dari itu, alat peralatan dapur kebanyakan terbuat dari karet karena tidak dapat menghantarkan panas atau tidak cepat menghantarkan panas. Nah, kelebihan dan kekurangan karet. Kelebihannya lentur dan mudah dibentuk, tahan air, tidak mudah kusut. Kekurangannya mudah meleleh jika terkena panas, mudah terbakar juga. Nah, banyak benda yang terbuat dari karet, contohnya ada ban, perahu karet, sepatu, dan masih banyak lainnya.
Nah, selanjutnya itu bahan penyusun benda yang terbuat dari logam. Nah, sifat logam ada apa saja? Berbentuk padat, keras, kuat, tidak lentur, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar, bersifat konduktor, yaitu penghantar panas yang baik. Lalu beberapa logam tidak mudah berkarat. Nah, kelebihan dan kekurangannya logam: tahan lama, tahan air, tidak mudah dimakan rayap. Kekurangannya tidak tahan benturan. Nah, contohnya yang terbuat dari logam adalah uang koin ya. Lalu bahan penyusun selanjutnya itu plastik. Sifat plastik itu tidak mudah menyerap air, ringan dan tidak mudah pecah, mudah dibentuk dan lentur. Beberapa jenis plastik ada yang tembus pandang. Plastik ini bersifat isolator, yaitu penghantar panas yang buruk. Nah, kelebihan dan kekurangan plastik: kelebihannya murah dan tahan lama atau awet, tidak menyerap air, mudah dibentuk. Kekurangannya, plastik membutuhkan waktu lama untuk terurai secara alami di dalam tanah. Terurai atau melebur ya. Nah, contohnya barang-barang yang terbuat dari plastik ternyata banyak ya. Bahkan lemari terbuat dari plastik, ada tempat sampah, baskom, ember, teko, dan masih banyak lainnya. Nah, tahukah kamu, plastik memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sebagai bahan benda atau barang yang memudahkan pekerjaan kita. Nah, plastik juga menimbulkan masalah, yaitu susah terurai secara alami di dalam tanah. Baru bisa terurai sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Benarkah itu? Bisa kita lihat dari beberapa benda yang di dalam tabel ya, diperhatikan ya. Benda waktu yang dibutuhkan untuk terurai itu 2-5 bulan, yaitu kertas. Kardus 5 bulan, kulit jeruk butuh waktu 6 bulan untuk terurai di tanah. Lalu putung rokok 10 tahun, kulit sepatu 25-40 tahun. Nah, plastik ada dua nih. Ada yang 50-80 tahun, bahkan sampai 100 tahun baru bisa terurai di tanah. Kaleng, aluminium sampai 100 tahun waktu yang dibutuhkan. Baterai, kantong plastik, tas kresek yang tipis itu waktu yang dibutuhkan adalah 10-20 tahun. Dan styrofoam tidak dapat diuraikan di tanah. Benda yang bukan terbuat dari plastik saja butuh waktu berbulan-bulan. Nah, benda yang terbuat dari plastik membutuhkan waktu puluhan bahkan sampai ratusan tahun untuk terurai di tanah. Bahkan styrofoam tidak dapat diurai. Maka dari itu kita perlu menghemat penggunaan plastik atau mengurangi penggunaan plastik. Nah, untuk mengurangi sampah terutama dari bahan plastik, kita bisa menggunakan cara 3R. Kalian bisa buka di halaman 26. 3R itu ada reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, Ibu akan bahas reduce. Reduce yaitu mengurangi penggunaan plastik yang dapat mengakibatkan penumpukan sampah plastik. Contohnya, kita bisa membawa tas belanja atau botol minum sendiri, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, lalu mengganti sedotan plastik dengan sedotan logam, bambu, atau yang tidak terbuat dari plastik. Memilih produk kemasan yang bisa didaur ulang.
R yang kedua itu ada reuse. Reuse itu menggunakan kembali plastik yang masih bisa dipakai. Contohnya menggunakan kembali botol bekas untuk kreasi seperti pot bunga atau kebutuhan yang lainnya. Menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang-ulang. Nah, bisa dilihat pada contohnya pada gambar. Itu bisa kita gunakan gelas kopi untuk tempat pensil, dan bahkan botol yang sering kita pakai bisa dijadikan pot bunga, bisa dibuat tempat sampah kembali. Lalu R yang terakhir yaitu recycle, mendaur ulang kembali sampah plastik menjadi barang baru yang bisa dimanfaatkan atau menggunakan cara pengolahan. Contohnya mendaur ulang plastik menjadi kerajinan tangan, mendaur ulang botol plastik menjadi benda yang baru seperti ember atau baskom. Biasanya ini terdapat pada pabrik. Nah, bisa dilihat contoh gambarnya yang mendaur ulang plastik bisa dibuat tas, dompet, tempat tisu, bahkan payung. Nah, itulah cara-cara yang kita dapat gunakan untuk mengurangi penggunaan plastik, yaitu dengan 3R. Tadi apa saja? Reduce, reuse, dan recycle. Reduce mengurangi penggunaan tas plastik, yaitu dengan membawa tas belanja sendiri, memilih produk yang bisa diisi ulang atau daur ulang, menghemat makanan dan tidak suka menyisakan makanan. Lalu reuse, menggunakan bahan secara hemat dan dipakai, mengumpulkan pakaian yang masih pantas pakai untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan, itu termasuk reuse ya. Recycle, berpartisipasi dalam mendaur ulang kertas ataupun botol plastik atau kaleng, mengumpulkan dan membuang barang yang tidak terpakai di pasar loak agar bisa diolah kembali oleh para penampung. Nah, itu contoh-contoh lainnya pada 3R. Nah, tahukah kamu penggunaan tempat sampah sesuai warnanya? Yang biasa kita lihat di jalan ada warna hijau, kuning, merah ya. Ternyata warnanya sebenarnya lebih banyak lagi. Nah, Ibu tambahkan 2 warna di sini, yaitu ada warna biru dan abu-abu. Nah, warna hijau untuk sampah apa? Sampah organik, yaitu sisa makanan, sisa sayur dan buah, dedaunan. Nah, jadi organik itu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau tempat sampah yang kuning itu anorganik, yang bukan berasal dari tumbuhan, yaitu ada sampah plastik, terus sampah botol minum, gelas, bahan-bahan yang terbuat dari plastik ya. Tempat sampah yang berwarna merah itu sampah B3 atau sampah yang berbahaya, sampah-sampah yang terbuat dari kaca, kaleng, sampah rumah sakit, lalu sampah-sampah elektronik seperti baterai itu di B3 atau sampah berbahaya, tempat sampah yang berwarna merah. Nah, tempat sampah yang berwarna biru itu sampah dari kertas, misal kardus, kertas, koran yang berbahan kertas. Lalu tempat sampah yang berwarna abu-abu atau hitam itu sampah residu, yaitu seperti pembalut, popok bayi, bekas putung rokok, kardus rokok. Jadi sampah-sampah yang lama terurainya atau sudah tercampur bahan-bahan tertentu. Jadi salah satu cara lainnya untuk mengurangi sampah yaitu dengan membuang sampah sesuai bahan pembuatnya. Jadi ingat ya, kalau kita menemukan tempat sampah, kita harus membuang sampah sesuai warnanya. Nah, materi hari ini kita telah mempelajari lagi tentang bahan penyusun benda. Lalu bagaimana cara mengatasi sampah, terutama sampah plastik, dan cara-cara dalam membuang sampah. Nah, dipahami lagi materinya.
dicatat, dikerjakan tugas-tugasnya. Dari Ibu, terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.